Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wa tuqa wa salaha ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Salawat beriring salam lalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamalatul Quran, buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badal hafidhahumullah ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli an ya'tiyakumul adab summa la tunsarun. Wa anibu, dan hendaklah engkau inabah. Apa itu inabah? Inabah itu artinya adalah kembali, bertaubat, mengakui kesalahan atas apa yang telah engkau kerjakan. Maka seorang muslim ketika dia melakukan kesalahan, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, dan dia berusaha untuk tidak mengulanginya. Dia kembali kepada Allah dan kembali kepada fitrahnya, yaitu tidak bermaksiat. Karena fitrah manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu konsekuensi dari mentauhidkan Allah adalah tidak bermaksiat, tidak menyisihi, tidak melanggar janji yang telah dibuat oleh manusia sebelum Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia dilahirkan di bumi. Ila rabbikum wa aslimu. Apa itu aslimu? Islam, artinya berserah diri, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, min qabli ayatiyakumul adab, sebelum adab itu datang kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menunjukkan kasih sayangnya. Allah memberi kesempatan kepada setiap hamba untuk kembali, untuk mengakui kesalahannya, untuk bertaubat, untuk bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia tidak mau bersimpuh, dia tidak mau bertaubat, dia tidak mau mengakui kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan menurunkan bencana, azab untuk orang tersebut. Dan adab itu banyak, tidak harus adab itu misalnya bencana alam. Adab, salah satu adab adalah seseorang cukup dia terhalangi dari berbuat amal-amal soleh. Orang lain bisa melakukan amalan soleh pada waktu yang bersamaan, sedangkan dia tidak bisa melakukannya. Ada seseorang yang sehari dia bisa melakukan banyak amalan soleh, tapi orang lain tidak bisa. Kenapa? Sibuk? Tidak juga. Usahaannya sama, jabatannya sama, posisinya sama, keadaannya sama, tapi berbeda. Satu bisa melakukan kebaikan, satunya tidak. Nah, itu salah satu adabnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang manusia. Maka tidak perlu kita menunggu mana adabnya, tidak ada bencana alam. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita dari kesalahan kita dengan
dengan cara-cara yang halus, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Dan ini menjadi keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Zaman dahulu umat ketika misalnya ada seseorang yang membangkang tidak mau beriman kepada seorang nabi, Allah turunkan adab bencana alam. Tapi umatnya Nabi Muhammad berbeda. Tapi bukan berarti dia tidak diturunkan adab. Loh, katanya kalau bermaksiat Allah Subhanahu wa taala turunkan adab, mana enggak ada adabnya. Nah itu. Engkau terhalangi dari melakukan kebaikan, itu sudah termasuk adab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Summalatun sorun. Kemudian ketika adab tersebut itu sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Summalatun sorun. Maka orang tersebut tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolak adab tersebut. Mau seseorang lari ke atas bukit, tetap adab tersebut, siksaan tersebut akan menghampiri dirinya. Ada seseorang yang ada seseorang yang takut untuk misalnya dia tahu nyawa saya ini tinggal 10 hari lagi, karena saya dijadwalkan meninggal tanggal sekian hari ini, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Akhirnya dia lari. Seandainya kalau dia tahu kapan ajal tiba, kapan musibah menimpa dirinya, dia lari berlindung di belakang benteng yang sangat kokoh, kemudian lari ke gunung atau lari ke tengah lautan, adab tersebut pasti akan menghampiri dirinya. Sebagaimana Utbah bin Rabi'ah suatu ketika pernah didoakan Rasulullah SAW, semoga dia digigit oleh anjing. Maka sejak saat itu Utbah bin Rabi'ah itu senantiasa kalau lihat anjing, wah jangan-jangan ini anjing yang mau gigit saya. Ini orang kafir tahu doa Nabi itu pasti mustajab. Akhirnya dia lari, ada anjing sebagai anjing lari. Pokoknya kalau lewat jalan sebisa mungkin jangan ada yang salah anjing, karena bisa jadi anjing tadi yang akhirnya menggigit dirinya dan akhirnya dia mati. Karena itu doa Nabi, ya Allah, semoga Engkau membinasakan Utbah bin Rabi'ah melalui anjing. Nah akhirnya apa? Takdir tetap menentukan Utbah bin Rabi'ah itu meninggal digigit anjing, meninggal. Maka diriwayatkan Utbah bin Rabi'ah itu akhirnya suatu ketika sedang pulang perjalanan dari Syam menuju Mekah, tiba-tiba orang Jawa mak berduduk ya, tahu mak berduduk, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba, tapi nggak ada hal yang terjadi itu tiba-tiba, pasti ada sebabnya. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk muncul di hadapan Utbah bin Rabi'ah itu seekor singa. Ketika muncul seekor singa, Utbah bin Rabi'ah itu bersama rombongan. Kemudian Utbah bin Rabi'ah, wah ini bisa jadi ini anjing ini, karena kan isinya itu kan masih satu turun satu spesies sama. Bisa jadi singa ini akhirnya menetap diriku. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah mengatakan, siapa yang menolong diriku dari singa tadi akan aku bayar. Apa yang kalian minta akan aku berikan. Karena Utbah bin Rabi'ah ini kaya raya. Nah, teman-temannya tahu, ya buat apa saya mencelakakan diri saya? Sudah, nggak usah lari. Singa itu tahu kok, yang mau dimangsa yang mana. Utbah bin Rabi'ah lari ke sana, itu tunggal warna, kejar mati. Teman-temannya nyantai aja karena ya tahu singa tadi itu tidak akan menciderai kita. Bahkan
Kalau seandainya engkau membayarku dengan seluruh hartaku, untuk apa saya mencelakakan diriku? Sudah, kamu sih kasih ke saya aja. Karena singa tadi tidak akan salah sasaran. Karena dimakan singa dan meninggal. Seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan. Kesempatan untuk khutbah itu untuk bertobat, mengakui kesalahannya. Tapi dia tidak mau mengambil kesempatan tersebut. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Wattabi'u, dan ikutilah ahsana ma unzila ilaikum, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kalian, yaitu Al-Qur'an, petunjuk, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pedoman. Min rabbikum, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan umat manusia, bahkan seluruh makhluk hidup. Dan kemudian Al-Quran tersebut dibawa oleh malaikat Jibril, yang semua orang mengakui malaikat Jibril adalah sebaik-baik malaikat. Kemudian diturunkan kepada sebaik-baik manusia. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang terbaik, dan semua mengakui, baik kawan maupun lawan itu mengakui Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Maka tidak ada satu hal pun yang tuduhan-tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad itu yang mengenai dirinya. Ya, tuduhan-tuduhan tersebut asalnya hanya disebabkan bagaimana caranya agar aku tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau ditanya, mana bukti Nabi Muhammad itu gila? Tidak bisa membuktikan. Mana bukti Nabi Muhammad itu penyihir? Tidak ada yang bisa membuktikan. Jadi kalau ada orang suka nuduh-nuduh tanpa bukti, tidak bisa mendatangkan bukti, sudah biarkan. Karena bisa jadi hal seperti itu disebabkan karena dia itu. Dan rasa iri dengki, sekalian, hati-hati. Itu bisa menjangkiti seluruh manusia. Tidak melihat apakah dia seorang alim ulama atau orang awam. Mengkau ayat yang ada sebelum adab itu menghampiri kalian baghtatan secara tiba-tiba, wa antum la tash'urun, sedangkan engkau tidak menduganya. Qala Muhammad bin Husain, berkata Muhammad bin Husain, fa kullu kalamin rabbina hasanun liman talahu. Maka setiap firman Allah Subhanahu wa taala adalah hasan, adalah kebaikan kepada siapa? Untuk orang yang membacanya. Maka orang yang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan manfaat. Maka tidak akan pernah didapati seorang yang di dalam dadanya memiliki hafalan Al-Quran dia terjangkit penyakit gila. Itu mustahil. Kalaupun seandainya la qadarullah dia gila, Al-Quran tetap ada. Maka sering ya, kadang untuk memotivasi antum itu jangan sampai kalah sama orang gila. Saya dulu punya tetangga sudah meninggal, itu gila, satu kampung sepakat ijma muttafaq alaih bahwasanya beliau adalah orang, tapi satu hal, ya dua hal yang tidak hilang dari beliau. Walaupun beliau gila, setiap sholat ada datang ke masjid sholat. Maka itu jangan sampai kalah sama orang gila. Orang gila itu sholat tepat waktu, gerakannya benar, masya Allah, tabarakallah. Tapi selesai sholat salam, dia gila lagi. Maka
Maka jangan sampai kalah. Ada sebagian orang sholat gila. Dia malas tapi itu maaf, tidak ingat kapan sholat. Terus yang kedua, tetap bisa bahasa Arab. Antum ajak ngomong apa aja, insya Allah ya, intinya pakai bahasa Arab, dia bisa jawab. Tapi kalau antum tanya pakai bahasa Indonesia, misalnya Pak D, Om, Malik atau apalah itu, mau kemana? Dia akan jawab begini ya, nggak jelas itu, jawabannya nggak jelas. Ditanya bahasa Jawa juga jawabannya nggak jelas. Tapi coba antum tanya pakai bahasa Arab, bisa jawab. Mas Mugalit, Ismi Karim gitu. Min aina antum? Itu juga saya di sini, rumahmu di mana? Sebutin detail. Karena memang beliau dulu kata tetangga ya orang-orang masyarakat sekitar, beliau dulu itu sarjana, jadi sarjana pendidikan S.Ag atau apa gitu. Dia bisa bahasa Arab, bisa bahasa Arab dan lancar. Atau tanya pakai bahasa Arab bisa. Tapi kalau ditanya pakai selain bahasa Arab tidak bisa. Maka antum jangan sampai kalah sama orang gila. Orang gila bisa bahasa Arab, sholat tepat waktu, dan punya hafalan Al-Quran. Masya Allah. Ya, bagaimana sholatnya benar? Nggak asal sholat kamit. Orang kalau sholat kan ada bacaannya, dia bisa baca. Antum tes gitu, doa indah ruku gitu. Apa bacaan ketika ruku? Sebutkan. Subhanallah, apa? Abimi. Antum tahu? Masya Allah, tabarakallah. Tetangga dulu di kampung namanya Kalim, sudah meninggal. Saya tidak tahu kapan meninggalnya. Semuanya jelas soal sudah lama. Karena dulu waktu itu masih SD. Ya kebetulan kan orang tua bisa bahasa Arab, tanya-tanya. Coba tanya, ini bahasa Arab ini apa? Tes bisa. Bahkan tuh waktu awal mondok itu masih ketemu. Kalau mondok di Bogor itu masih ketemu. Diajak bahasa Arab bisa, lancar. Tapi saya bahasa Arab tidak bisa. Ini Masya Allah. Ini jangan sampai ya tuh yang waras kalah sama orang kita. Itu motivasi buat antum biar antum semangat hafal Al-Quran, semangat belajar bahasa Arab, dan semangat untuk sholat tepat waktu. Bahkan seperti yang kemarin di sini kayak ada orang agak ini ya, dia bisa sholat kan sampingnya si siapa kan? Husain kan? Ada Husain apa Fauzan namanya? Terpantau dari rumah. Terpantau dari rumah. Itu siapa? Orang sini orang dekat ini. Dekat. Saya awalnya ini apa ini kok ada suara-suara teriak-teriak. Tak kira dia ngajak ngobrol, tapi kok agak, mohon maaf ya, agak lain. Oh tanya. Tapi Masya Allah ketika komat cewek, terus beliau berdiri sholat. Saya kebetulan agak akhir ke sholat gitu, dan sampai akhir sholat ya kayaknya. Selesai salam, mana ada di orang yang nggak ada. Masya Allah, luar biasa. Maka jangan sampai antum kalah sama orang. Waliman istama'a ilaih, dan bagi orang yang mendengarkan. Jadi Al-Quran itu memberi manfaat kepada orang yang mendengarkan. Orang yang mendengar itu dapat manfaat. Maka ada sebuah eksperimen pernah dikisahkan di Eropa. Jadi eksperimen orang pakai headset, diminta untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Kamu lucu, ini luar biasa, ini luar biasa, Masya Allah. Ini syair yang luar biasa. Oh ini bukan syair, ini bukan syair. Lantas apa kalau bukan syair? Karena orang Eropa, orang Barat itu mereka adalah pemuja syair.
Mereka kira Al-Quran syar'i, ini bukan syar'i, ini Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam, pedoman hidupnya umat Islam. Itu luar biasa. Akhirnya banyak orang yang akhirnya masuk Islam. Dikira Islam itu apa namanya, karena manfaat, identiknya teroris. Banyak yang masuk Islam. Padahal orang tersebut tidak paham bahasa Arab, baru pertama kali mendengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini, masya Allah, bacaan yang bisa melembutkan hati. Maka kalau antum pengen tahu hati antum itu lurus, kadar keimanan antum itu baik atau tidak, coba tuh baca Al-Quran. Kalau bisa nangis, insya Allah berarti aman. Tapi kalau antum baca Al-Quran belum bisa, bukan antum, kita kalau belum bisa baca Al-Quran kemudian belum bisa nangis, nah ini bisa jadi ada masalah. Tapi ketika baca novel, nonton film bisa nangis, pertanyaan, nah ini apa? Ini nasihat untuk kita semua, pengingat untuk diri kita. Jangan sampai kita baca Al-Quran tidak bisa menangis, baca novel bisa menangis. Gunung saja itu bisa hancur. Masa hati kita lebih hebat dibanding gunung? Hati kita terbuat dari apa? Gunung, batu, dan bukan sembarangan batu. Wa inna ma hadza, dan sesungguhnya wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sifatul qaumin idza sami'ul qur'ana yattabi'una minal qur'ani ahsana ma yataqarrabuna bihi ila Allah. Dan ini adalah sifat-sifat sebuah kaum. Idza sami'u, ketika mereka mendengar bacaan Al-Qur'an, yattabi'un, mereka mengikuti, mereka berusaha untuk menerapkan. Ahsana ma yataqarrabun, yang mana bacaan Al-Qur'an tersebut itu bisa menjadikan dirinya lebih baik, bisa menjadikan dirinya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan antum membaca Al-Quran, antum akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat, semakin bisa menghayati, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di muka bumi ini bacaan yang ketika dibaca oleh seseorang, dia mendapatkan pahala, dia dicintai oleh Sang Pencipta. Tidak ada kecuali Al-Quran. Atau baca hadis belum tentu dapat pahala. Hadis itu kapan dapat pahala? Ketika dibaca, dipahami dan diamalkan. Al-Quran, orang yang nggak paham, orang yang belum mengamalkan Al-Quran, hanya membaca, dapat pahala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimma dallahu alaihi maulahu al-karim, yang mana di dalam Al-Quran tersebut itu terdapat banyak petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Qaulu, kata Syaikhul Razak, wa dzalika li anna ma fil Qur'ani min awamir wa nawahi mutafadilah. Karena hal itu disebabkan di dalam Al-Quran terdapat banyak awamir, perintah, wa nawahi, larangan, al-mutafadilah, yang beragam, yang bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Fahum yujahiduna anfusahum ala dhabtil wajibati wal fara'id, dan mereka berusaha jahidun, berusaha sekuat tenaga, anfusahum, untuk membiasakan diri mereka ala dhabtil wajibat, untuk senantiasa melaksanakan kewajiban tepat waktu, wal fara'id, semangatnya, wal bu'du anil muharramat, wal bu'di anil muharramat, dan menjauhkan dirinya dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Fahum la yaktafuna bidzalik, dan mereka merasa tidak cukup dengan itu saja. Seseorang
Muslim sejati itu tidak mencukupkan dirinya hanya bisa sekedar membaca Al-Quran. Kalau sekedar membaca Al-Quran banyak, orang bisa membaca Al-Quran banyak. Dan bisa dikatakan kalau hanya sekedar membaca Al-Quran, orang yang bacaannya lancar dan dengan orang yang bacaannya, kalau kata orang Jawa, krotal-gradul, terbata-bata, sama, bisa baca, bisa. Bal yabhasuna aidan 'ala rif'ati wal uluwi fi hadzal bab. Dan dia berusaha untuk memperoleh tingkatan yang paling mulia fi hadzal bab, dalam bab ini, yaitu membaca Al-Quran. Maka kalau misalnya ada di antara antum yang tahun ini atau Ramadan kemarin alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran, targetkan Ramadan besok ini bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi bacaannya benar, sesuai tajwid, lancar. Kemudian setelah itu mulai naik lagi. Itulah sifat orang mulia. Baca Al-Quran sekaligus terjemahannya, kemudian pas tafsirnya, kemudian diamalkan, dipraktekkan. Nah ini ya bahasuna anil. Seorang muslim sejati itu berusaha mencari amalan-amalan yang bisa menaikkan dirinya, naik kelas. Semua kita kan pengen naik kelas. Ada yang nggak mau pengen naik kelas, saya udah cukup di sini aja. Nah ada. Apalagi perkara dunia, udahlah saya cukup. Saya jabatan saya begini-begini aja ya. Udah gaji saya, udah saya tuh mau saya gaji saya cuma 2 juta aja per bulan. Jabatannya nggak apa-apa, tapi gaji saya cuma 2 juta per bulan. Ada orang seperti itu, jabatannya gaji tetap nggak ada. Lawang yang jabatannya nggak naik aja gaji minta naik, apalagi jabatannya naik, gajinya nggak naik. Tapi kalau misalnya orang jabatannya nggak naik, tapi gajinya naik terus, mau ya? Dari pekerjaannya itu aja, tapi gajinya lambatlah semakin naik. Ini soal semua orang mau, karena perkara duniawi. Tapi kalau kenapa terkadang perkara akhirat itu kita tidak mau naik kelas? Bahkan kalau tidak naik kelas itu aib, merasa malu. Ada seseorang yang nggak naik kelas, akhirnya udahlah saya nggak mau keluar rumah, saya ngurung ya. Maka terkadang untuk sebagian orang tidak dinaikkan kelas itu ada sebuah efek jerah. Maka kemarin ada sebuah kurikulum gitu kan, semua orang intinya naik kelas. Nah, akhirnya kan jadi generasi-generasi yang kurang bisa diandalkan. Tambah-tambahan nggak tahu, perkalian nggak tahu. Bisa jadi antum coba, antum habis ini dites, misalnya 9 kali 9, 100 kali berapa gitu. Bisa jadi kurang sat des gitu. Bahkan ada sebagian problematika anak-anak SMA belum bisa baca. Nah gimana? Ini bisa membuat Indonesia cemas. Gak baca terjemahan aja tidak bisa, apalagi baca apa? Bahasa Al-Quran. Normalnya kita kan standarnya orang bisa baca, walaupun terjemahan alhamdulillah bagus, baik. Nah kalau nggak bisa baca, apa ya mau dibaca ini? Akhirnya yang dijadikan pedoman TikTok, generasi TikTok, generasi yang menyesatkan. Banyak apa ya, sosial media, banyak orang sampai itu gara-gara sosial media, gara-gara ada seseorang yang tidak jelas latar belakangnya, tingkat pendidikannya, kemudian alur pendidikannya, orangnya itu apakah orang gila, orang waras, atau
dia apakah orang tersebut dulu orang yang normal atau tidak gitu. Kemudian ada ucapan bahwasanya bukti seorang laki-laki sejati itu adalah yang mana nafkah bulanannya itu sama seperti mahar. Maka kalau pengen tahu laki-laki sejati, minta mahar yang gede. Kalau nanti misalnya dia ngasih mahar 30 juta sebulan, 30 juta ketika mahar nikah, maka nanti nafkahnya juga harus 30 juta per bulan. Kalau nggak bisa, itu menyelisihi janji, maka perempuan boleh untuk minta cerai. Itu aturan dari mana gitu? Mahar itu bukan gambaran gambaran nafkah nanti tiap bulan gitu loh. Kan ada generasi, saya pengen cepat dewasa, lulus dari misalnya lulus sekolah langsung dapat gaji 5 juta per bulan. Tidak ada. Akhirnya kan menghasilkan generasi yang tidak siap untuk tantangan. Ya hidup ini idealnya memang demikian, tapi seringkali realita di kehidupan itu tidak demikian ya. Misal contohnya begini, idealnya kehidupan seorang manusia itu misalnya anak sekolah 9 tahun dibiayai orang tua, tapi di sana ada orang-orang yang qadarullah orang tuanya meninggal sejak kecil, dia mau nuntut orang bapaknya sudah meninggal, oke, bisa dituntut. Nah, dalam Islam kalau misalnya bapak itu sudah meninggal, maka siapa yang bertanggung jawab kepada anak? Saudara laki-laki bapak kita itu yang menanggung nafkah kita. Terus datang kepada mamanya, saya pengen sekolah, sekolahan saya. Nah, omnya nggak ngaji, belum tahu hukum. Gimana? Kadang kehidupan itu tidak seindah bayangan, realita beda. Maka, tapi bukan berarti kemudian seseorang tidak mampu, dia tidak bisa mengenyam pendidikan, bisa. Bagi orang misalnya katanya ini lembaga sunnah, lembaga sunnah itu ya pondok sunnah gitu misalnya, pondok sunnah kok ustadznya minta digaji. Ya harus ikhlas, ini kan mengajarkan agama gitu kan. Ya harus ikhlas mengajarkan agama. Iya betul, harus ikhlas. Ikhlas itu bab lain. Tapi kewajiban sebuah lembaga yaitu menggaji karyawannya atau pengajarnya atau orang yang terkait dengan yayasan tersebut atau lembaga pendidikan tersebut dengan layak gitu. Kemudian ya ustaz itu ya harus ikhlas. Dan semua orang itu akan dituntut untuk ikhlas. Baik lembaganya harus ikhlas. Semuanya harus dituntut ikhlas. Tapi bukan berarti menjadikan pembenaran. Ya ini ya harus harus ikhlas aja. Semua harus ikhlas. Bukan hanya pengajarnya. Kita sampai mana ini? Jauh. Fayujahiduna anfusahum 'ala musabaqati bil khairat. Kemudian dia berusaha untuk membiasakan dirinya 'ala musabaqati bil khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wal munafasatu fil fi'li maqaid wal mustahabat, dan berlomba-lomba untuk mengerjakan ar-raghaib. Apa itu? Hal-hal yang raghaib, hal-hal yang bisa memotivasi dirinya. Wal mustahabbat, dan kebaikan. Fahum yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah,
ya, maka orang tersebut dia menyimak dengan seksama al-qaula firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengamalkan dan mempraktekannya. Fa yaquluna bidzalika lillahi wa yarjuna rahmatah. Maka orang tersebut mengharap dari apa yang dia usahakan amalannya ridha Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika beramal ya harus ikhlas, harus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatah, dan dia mengharapkan rahmat kasih sayang Allah. Karena rahmat dan kasih sayang Allah ini adalah satu-satunya hal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Sami'ullah ta'ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an fastami'u, maka mereka mendengar. Istama'a dengan sami'a itu beda. Kalau sami'a itu dengar sambil lewat bisa. Tapi kalau istama'a itu memperdengarkan, artinya dengar lihat. Ya, kalau istilahnya sekarang sami'a itu ngaji kuping, jiping. Jadi ngaji kuping itu masuk kuping kanan, keluar kuping kanan juga, putar balik. Kalau buat kuping kiri masih ada bekasnya. Ya, kalau istama'a itu mendengar, jadi mendengar dengan sama, mencatat, memperhatikan, cari faedah. Wa ansitu, dan ansitu apa ya? Ansitu dia la'allakum turhamun, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Fakana husnul istima'ihim yab'atsuhum ala tadabburi fi ma lahum alaihim. Maka ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran, menyimak, mentadabburinya dengan seksama, yab'atsuhum, menjadikan ala tadabbur, menjadikan pengingat bagi dirinya, fi ma lahum, yang bermanfaat untuk dirinya, wa alaihim, dan bermanfaat untuk orang lain. Wasma'ullah azza wa jalla qala fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Fadzakir bil Qur'an, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan Al-Qur'an, dengan mempelajari Al-Qur'an, man yakhafu wa'id. Karena sesungguhnya orang-orang yang mau mengamalkan dan mentadabburi Al-Qur'an adalah orang-orang man yakhafu wa'id, yaitu orang-orang yang takut akan ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan husnul insaf wal istima' wa tadabbur wa ta'ammul sabil li'tidai bil Qur'an. Seseorang mendengarkan dengan seksama, wal istima' wa tadabbur, dan mentadabburi, wa ta'ammul, dan merenungi sabilul ihtida, adalah jalan agar orang tersebut itu bisa memperoleh hidayah bil Qur'an, hidayah Al-Qur'an, wal intifa', dan mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an. Amma idza hadzal Qur'an hadza syai'an wa sayati damu man kana kadzalik. Adapun idza hadzal Qur'an hadza syai'an, adapun jika seseorang misalnya dia hanya sekadar mendengarkan Al-Quran, dia tidak mentadabburinya hadzal Quran, maka seakan-akan Al-Quran itu seperti ikuan, sebagaimana ikuan syair. Jadi syair itu kan Masya Allah indah sekali, ya kan, lembut, kata-katanya puitis, ya cuma sekedar itu aja, tapi manfaatnya tidak ada. Walam yufakkir aslan fi ayat kita anilah khitab, dan dia tidak memikirkan, tidak memperhatikan fi ayat kita anilah khitab, sejatinya apa yang dimaksud dengan Al-Quran tadi. Dia tidak merasa kepo, ya pokoknya hanya coba maknanya demikian, ya hanya sekedar ucapan, tidak memfokus pada diri. Famislu hadza tahaqqaqu lahu hidayatul Qur'an. Maka orang-orang yang hanya menganggap Al-Quran itu hanya sekadar
ucapan biasa, dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Maka kalau seorang itu pengen mendapatkan petunjuk Al-Quran, ya dia harus membacanya, mentadabburinya, kemudian mentadabburi, merenunginya. Kemudian orang tersebut dia harus benar-benar memperhatikan. Lianna hidayatil Qur'an tahtaju minal abdi ila husnul insaf. Karena seseorang yang mendapatkan hidayah, petunjuk, solusi, jalan keluar dari problematika yang dia hadapi, itu membutuhkan untuk mendengar, menyimak, konsentrasi. Maka kalau ada orang yang mengatakan, loh katanya kalau orang sering baca Al-Quran nanti dia akan dapat jalan keluar. Ya, di sini apakah dia mentadabburinya atau tidak? Karena butuh insaf, butuh fokus, konsentrasi. Baca Al-Quran, tiba-tiba ada lagi baca Al-Quran, tiba-tiba ada teror tuh, ada misalnya penjual somai. Bentar, Al-Qurannya taruh, beli somai dulu. Kalau makan somai dulu kan nggak mungkin kan, atau baca Al-Quran somainya atau biarkan samping kan nggak mungkin. Kalau makan somai, udah kenyang, baca Al-Quran lagi, tiba-tiba ngantuk tidur. Atau habis itu baru baca sebentar, tiba-tiba ada bakso lewat. Ada lewat, ada orang lewat, tiba-tiba diajak teman antum ngobrol, nggak selesai. Ya gimana mau mendapatkan petunjuk Al-Quran? Antum mau dapatkan jalan keluar dari problematika gitu. Maka kalau misalnya seseorang sedang dihinggapi masalah, duduk, bersimpuh, fokus baca Al-Quran. Masalahnya jangan dipikirkan, fokus baca Al-Quran. Insya Allah selesai baca Al-Quran, antum akan dapat jalan keluar. Insya Allah, biidznillah ta'ala. Nah permasalahannya apa? Kok nggak dapat jalan keluar? Ya karena kadang orang baca Al-Quran sambil mikirin gimana ya, apa ya solusinya. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya saya punya masalah, saya butuh solusi. Nah solusinya apa? Baca Al-Quran, fokus biar Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelesaikan masalah kita. Antum selesai baca Al-Quran, antum selesai masalahnya, insya Allah. Oh jalan keluarnya ini, oh ternyata kemarin itu saya salah ini, insya Allah ketemu. Atau bahkan bisa jadi antum lagi konsentrasi, mau membaca Al-Quran, tiba-tiba ingat, oh iya ternyata saya salahnya ini. Kan banyak kan orang seperti itu, baru mau baca Al-Quran, apalagi sholat ya, sholat baru Allahu Akbar, oh iya ketemu jawabannya. Karena apa? Setan tahu ini nggak mau ini. Setannya nggak mau, biar dia nggak mau orang tersebut itu khusyuk sholatnya, nggak mau. Maka problematikanya langsung dikasih tahu, dibisiki setan. Setidaknya kan setan nggak rugi. Nah, dia selesai masalahnya, tapi nggak dapat pahala. Dibanding masalahnya selesai, dia dapat pahala sholat khusyuk, melenungi. Setan berusaha gimana caranya biar manusia itu rugi. Maka antum jangan mau rugi itu. Ketika antum bentar, masalahnya taruh punggung. Maka ada sebuah karikatur yang bagus. Seseorang yang rajin sholat, itu ketika dia sholat, masalahnya itu akan insya Allah akan menemui jalan keluar, solusinya. Nah, itu gimana caranya? Masalahnya taruh di mana? Belakang punggung kita. Bagaimana maksudnya taruh belakang punggung? Nah, ketika sholat ya fokus sholat, jangan pikirkan masalah, jangan pikirkan SPP apa gitu. Kalau udah nih, anak, busu, udah pikirkan nanti ini belum bayar cicilan ini, bayar cicilan itu. Atau misalnya kuliah, wah ini besok ujian, bukunya diktat kuliahnya belum dibeli, pikirkan nanti, taruh belakang atau sholat. Nah, ketika seseorang sholat, maka masalahnya itu kan nanti akan setara.
Nah, ketika seseorang itu rukuk, masalahnya akan ikut turun. Nah, ketika sujud, masalahnya bisa jadi selesai. Gimana caranya? Fokus. Taruh masalahnya itu di belakang. Jangan taruh masalahnya itu di depan. Antum sholat sambil mikirin, ya masalahnya nggak selesai. Sholatnya selesai, masalahnya enggak. Tapi insya Allah ketika masalah tersebut diletakkan di belakang, antum nggak memikirkan, sholat fokus, baca Al-Quran fokus, insya Allah selesai. Sholat selesai baca Al-Quran, selesai juga masalahnya. Bi'idznillah ta'ala. Bisa dipraktekkan. Apalagi ketika seseorang itu pas kepepet. Kan kita ini kan punya ilmu namanya the power of kepepet. Pas kepepet banget, ya Allah, kuat banget. Ini itu cari utangan sana sini nggak ada. Bismillah ya Allah, saya sholat fokus, ya Allah bila aku solusi. Selesai ya Allah. Atau tiba-tiba dapat, oh ya saya bisa melakukan ini. Kenapa? Ya dia kepepet. Dia menyerahkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya banyak manusia, masalahnya nggak selesai. Kenapa? Dia masa saya mampu menyelesaikan masalah ini. Gampang. Nah, kalau seperti itu nggak akan selesai. Udah salahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah masalah selesai. Karena hidayah Al-Quran itu demikian, butuh konsentrasi, butuh untuk mendengarkan, fokus. Kemudian di sini qala Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan fal imanu bil wa'di wal wa'id wa dzikruhu syartun fil intifa'i bil i'tati wal ayati wal ibad. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan keimanan seseorang akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala ketika berjanji pasti akan ditepati. Beda dengan orang-orang yang terlihat kita ini track recordnya bagus, belum tentu ketika janji ditepati. Apalagi kehidupan di dunia itu segala sesuatu itu bisa lah kamuflase. Ada orang di depan kita senyum, tapi di belakang musuh. Wal wa'id, dan dia beriman kepada al-wa'id, ancaman. Maka ini iman seseorang itu harus balance. Nggak boleh hanya Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala itu pasti memasukkan surga orang yang beragama Islam. Tapi lupa di sana ada ancaman umat Islam yang ya dia masuk surga insya Allah. Tapi akhirnya dia memudahkan. Nggak apa-apa, yang penting saya Islam, saya bunuh, zina, ini khomer, kan nggak sampai derajat syirik kan? Yang penting syaratnya masuk Islam, masuk surga, beragama Islam dan tidak melakukan kesyirikan. Loh, saya kan nggak syirik, saya nggak syirik, saya beragama Islam, ya walaupun saya bunuh orang misalnya, atau menipu atau korupsi, tenang, saya masuk surga. Akhirnya nggak akan dapat ketenangan dalam jiwanya. Bahkan bisa jadi keyakinan seperti itu membahayakan dirinya. Dia menganggap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dianggap boleh, mewajarkan. Yang bahaya seperti itu. Orang misalnya jatuh ke dalam kesalahan dosa. Astagfirullah. Saya sudah berusaha tapi saya kejebak, akhirnya mohon maaf. Misalnya akhirnya mohon maaf, kan bisa jadi orang melakukan perzinahan karena dijebak orang. Misalnya tiba-tiba minumannya diberi racun lah, atau diberi obat atau apa. Dia sudah berusaha. Orang ini suka menyesatkan saya, menjerumuskan saya. Saya berusaha jauh-jauh agar saya tidak terjatuh ke dalam kesalahan saya dulu. Tapi ternyata dia lupa. Misalnya suatu ketika dia dijebak sama temennya misalnya. Bisa jadi orang diajak ketemuan, kita ketemuan di hotel gitu misalnya, janjian meeting, ternyata sampai hotel dijebak. Kita ketemuannya misalnya di kamar ini aja, biar diskusi lebih enak. Kita masuk, ternyata di situ mohon maaf ada ya apalah, ada masalah atau dijebak, akhirnya kita ditangkap, kita korupsi. Jadi orang terjebak. Tapi beda dengan orang yang dia
saya itu nggak apa-apa lah, korupsi sedikit nggak apa-apa lah, yang penting nanti ketika diaudit aman. Kebetulan ada beberapa kawan itu auditor perusahaan-perusahaan di Jogja sih, Mas. Ini tuh usaha ini tuh ininya nggak benar ya. Bahkan banyak pejabat yang ngaku sendiri ketika ada auditor mengaudit salah satu BUMN di Jogja, dia cerita, dia menyebutkan namanya, tapi di sini nggak saya sebutkan. Ketika diaudit, saya sebelum audit nanya, Pak, sogokannya berapa Pak? Saya yakin ketika saya audit nggak akan ketemu. Oh itu Mas, itu sini. Bapak merasa itu benar? Ya ini kan sudah biasa Mas gitu. Kalau nggak biasa nggak bakalan beliau menyebutkan nominalnya. Beda lah. Maka hati-hati mewajarkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala harapkan, ini bisa jadi terjatuh ke dalam suatu hal yang apa itu? Salah satu bentuk kekufuran adalah menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya mungkin awalnya membolehkan sesuatu hal yang kecil, akhirnya dia hilang rasa takut. Maka ibadah keimanan antara takut dengan ancaman dan berharap akan janji Allah Subhanahu wa taala harus balance. Dan ini semua didukung dengan cinta. Karena seseorang tidak mungkin bisa melakukan suatu perbuatan beribadah kecuali didasari rasa cinta. Wa dzikruhu syartun fil infaq, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah syarat mutlak agar seseorang itu bisa mendapatkan kemudahan, keberkahan dari Al-Qur'an bil idati dengan faedah-faedahnya wal ayat dan ayat-ayatnya wal ibar dan ibrah yastahil husuluhu bidunihi, yang mana hal tersebut tidak mungkin didapati kecuali dengan beriman akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita ingin mendapatkan solusi dari segala permasalahan, Al-Qur'an itu bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, ya kita harus beriman akan janji dan beriman akan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada orang-orang yang orang-orang yang membangkang, orang-orang yang tidak mau patuh kepada perintah dan aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah taala alam bisawab. Yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.